Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman penerabos dan tim manajemen dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perpajakan, karena ada yang terbaru tentang perpajakan ya, tentang harmonisasi perpajakan di Indonesia. Nah, kita akan cari poin-poinnya yang berhubungan dengan penggunaan dana bos. Apa sih yang terbaru tadi perpajakan ini? Oke, mari kita ke Lego. Baik teman-teman, nah sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas ataupun diskusikan bersama ya. Nah, dalam undang-undang ini ada beberapa perubahan, namun saya akan tidak detail ya. Saya akan lebih mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan dana bos. Dimana ini dasar perubahannya. Nah, ini ada poin nomor 2 teman-teman ya. Poin nomor 2 itu adanya perubahan ketentuan pasal 7 dalam undang-undang PPN. Nah, ini teman-teman, ada perubahan tentang perpajakan. Apa sih itu perubahannya? Nah, sebelum melangkah ke sana, saya ingin teman-teman mengetahui bahwa ternyata Indonesia dilihat dari tarif PPN-nya itu, Indonesia masih di bawah rata-rata global, di mana 15,4% merupakan dana tarif global. Jika kita melihat negara tetangga kita yang ada di Asia, itu ada Filipina sudah mengenakan PPN 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, dan Pakistan 17%, serta India 18%. Nah, ini yang terbaru, bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap mulai dari 10 menjadi 11, dan 11 akan menjadi 12, dan terus meningkat menyesuaikan dengan kondisi karena dampak COVID-19 ini. Nah, ini ya, mulai tahun ini, tepatnya tanggal 11 April 2022, teman-teman wajib mengenakan PPN itu adalah 11%. Ya, saya ulang teman ya, tarifnya adalah 11%. Ya, dulunya adalah kita lihat jika aturan sebelumnya itu bahwa tarif PPN pertama nilai 10% itu dulu. Nah, mulai 1 April 2022 teman-teman harus mengenakan pajaknya adalah 11%. Nah, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 teman-teman ya. Jika kita melihat undang-undangnya, ini teman-teman ya, ini undang-undangnya, ini pasal 7 termuat tertera bahwa klausulnya tarif penambahan nilai yaitu sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Nah, sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, ini teman ya, ini ada perubahan terkait dengan PPN. Nanti mulai 1 April teman-teman jangan sampai kesalahan dalam memotong pajak teman-teman ya. Ingat 11%, satu ya. Nah, ini peningkatan teman-teman ya. Nah terus ada juga pertanyaan teman-teman, apa sih yang terbaru dari undang-undang ini? Oke, saya akan bahas beberapa sih teman-teman ya yang ada hubungannya dengan dana bos, dimana dalam perubahan tersebut di sini teman-teman, kemarin banyak perdebatan terkait dengan apakah mami atau makan minum, beli snack, konsumsi sebagainya itu kenakan pajak. Nah, di sini jelas bahwa ada beberapa hal yang termasuk barang tidak kena pajak. Nah, termasuk makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan minuman diserahkan ke usaha jasa boga atau catering dan sebagainya yang merupakan objek PDRD, ini pendapatan daerah ya, itu tidak dikenakan pajak. Artinya teman-teman, sekarang itu jika kita beli
makanan untuk kegiatan lomba atau kegiatan di sekolah yang besarannya melebihi dari 2 juta, itu kita tidak usah membayar pajak. Nah, karena itu sudah masuk dalam objek PDRD, sehingga kita tidak usah membayar pajak terkait dengan pembelian barang berupa makanan minuman. Ya, karena jelas ini mau dikonsumsi di tempat ataupun kita bawa pulang dibungkus tidak dikenakan pajak. Nah, jika di aturan sebelumnya itu tidak terdapat penegasan ya di pengaturan sebelumnya bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung sebagainya termasuk makanan dan minuman yang diserahkan ke jasa boga atau catering yang tidak kena PPN, yakni objek PDRD. Nah, ini aturan sebelumnya teman-teman ya. Aturan terbaru sudah jelas diatur bahwa tidak kena pajak. Ya teman-teman, ini sebagai acuan teman-teman ya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman silakan baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, supaya ada tambahan literasi buat teman-teman. Kemudian apalagi yang berubah teman-teman ya. Nah, ini juga termasuk jasa tidak kena pajak, baik itu jasa keagamaan, jasa kesenian dan sebagainya. Ini yang sudah bagian dari jasa PDRD ini tidak dikenakan pajak PPN. Kemudian ada beberapa hal yang juga saya akan kaitkan bahwa ini poin di pasal 16, di mana di sebelumnya itu kan bahwa buku, kitab suci dan sebagainya itu tidak dikenakan pajak. Untuk ya ketentuan terbaru Undang-Undang HPP ini tetap dibebaskan bahwa meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau di masyarakat. Ini tetap bahwa buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku agama itu tidak dikenakan pajak. Termasuk juga di dalamnya nanti akan ada tambahan sedikit di pembelian barang kopi teman-teman ya. Ini ditambahkan bahwa aturan sebelumnya adalah tentang barang atau jasa tentang rangka penanganan bencana alam itu dulu. Nah, sekarang ada penambahan bencana non alam karena setelah COVID terjadi, ini bukan bencana alam namun bencana non alam yang perlu kita waspadai, sehingga lahirlah undang-undang ini. Nah, beberapa perubahan yang teman-teman terjadi, silakan teman-teman pelajari sendiri teman-teman ya. Nah, saya akan melangkah ke simulasi teman-teman, simulasi tentang perpajakan ya, sehingga teman-teman sekarang rumus yang dulu 10/110 sudah tidak berlaku lagi teman-teman ya. Sehingga jika teman-teman merupakan belanja pokoknya ada 10 juta, nah sekarang rumusnya teman-teman adalah sudah memulai rumus baru, yaitu 11% dikalikan harga pokok. Nah, seperti itu. Sehingga jika dihitung harga sudah termasuk harga pokok adalah sama dengan harga pokok ditambah harga PPN. Nah, inilah harga sudah termasuk pajak. Ya, inilah harga yang sudah termasuk pajak. Pertanyaan gini, Bang, saya sudah dapat harga sudah termasuk pajak. Bagaimana cara menghitung pajak PPN-nya sehingga saya bisa bayar? Nah, untuk yang rumusnya adalah yang dulu kan 10/110, sekarang rumusnya adalah 11 sama dengan 11/111 dikalikan dengan harga sudah termasuk pajak. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini akan setara dengan yang ini ya. Tolong rumusnya ya. Rumusnya adalah 11/111 nanti akan dikalikan dengan harga sudah termasuk pajak. Nah, ini teman ya. Ini rumus terbaru jika teman-teman hanya ketemu ini harga sudah termasuk pajak.
Nah, bagaimana cara bayar pajaknya? Nah, teman-teman gunakan rumus 11/111 dikalikan harga pokok, sehingga jika segini harganya adalah 11/111 dikalikan harga yang sudah termasuk pajak ini, yang sudah termasuk pajak. Nah, yang sudah termasuk pajak teman-teman ya, nanti akan dapat segini. Nah, bagaimana mencari harga pokoknya? Kalau harga pokok otomatis harga termasuk pajak dikurangi PPN-nya, otomatis akan ketemu harga 10 juta lagi. Nah, akan kembali dapat harga yang ini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, sekilas simulasi teman-teman, simulasi bahwa mulai 1 April nanti rumusnya sudah berubah. Yang dulunya adalah 10/110 untuk mengetahui pajak terkait dengan harga sudah masuk pajak, sekarang menjadi 11/111 dikalikan harga pajak, sehingga akan ketemu seperti ini. Nah, oke, sekian teman-teman ya, sekian teman-teman terkait dengan perpajakan. Ingat ya, 1 April nanti ingat potong pajak 11% untuk PPN-nya. Oke, mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membantu teman-teman sehingga tidak ada kesalahan terkait dengan perpajakan. Oke, salam inspiratif.